Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah sehingga kita bisa bertemu kembali pada bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita manfaatkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya. Sebelumnya kita sama-sama sudah menyimak tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang merupakan peristiwa agung yang mana Rasulullah melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril. Dan kali ini, Ustazah akan menyampaikan sirah Rasulullah tentang peristiwa Baiat Aqobah yang pertama. Rasulullah adalah sosok yang tidak kenal lelah untuk berdakwah. Berbagai cara beliau lakukan. Dalam setiap kesempatan, beliau lakukan untuk berdakwah. Di pasar, di musim haji, di sekitar Ka'bah, bahkan ke rumah-rumah, siang dan malam hari. Rasulullah dalam berdakwah melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada para pembesar, dan di antara orang-orang tersebut lebih banyak yang menolak daripada menerima. Cara mereka menolak bermacam-macam, dari cara yang sopan sampai cara yang kasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali mengambil salah satu contoh dari Rasulullah berdakwah, yaitu peristiwa yang biasa ditulis dalam buku sejarah sebagai Baiat Aqobah pertama. Baiat artinya adalah janji untuk taat, berarti ada seseorang yang berjanji untuk taat atau patuh. Sedangkan Aqobah adalah nama sebuah tempat di kota Mekah. Setelah Baiat Aqobah pertama, akan ada Baiat Aqobah yang kedua. Peristiwa Baiat Aqobah yang pertama merupakan peristiwa yang terjadi di sebuah tempat yang bernama Aqobah. Di tempat itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang berjanji setia untuk patuh dan taat kepada Rasulullah. Peristiwa itu diawali pada sebuah kejadian di tahun ke-11 kenabian. Dakwah Islam berkembang pesat dan tumbuh bagai pepohonan dan rindang. Di bawah naungannya, kaum muslimin membebaskan diri dari segala kezaliman dan permusuhan hingga akhirnya berhasil mengubah sejarah. Rasulullah mengambil langkah cerdas untuk menyiasati warga Mekah yang mendustakan beliau dan menghalang-halangi jalan menuju Allah. Kabilah-kabilah Arab yang sedang berhaji itu beliau datangi pada malam hari sehingga tidak ada musyrikin Mekah yang menghalangi. Saat keluar malam-malam, beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Ali. Beliau melewati perkampungan Zul dan Syaiban bin Sa'labah, lalu menjelaskan Islam kepada mereka. Abu Bakar juga berdialog dengan orang-orang Bani Zul dan Bani Syaiban. Hanya saja mereka belum bersedia menerima Islam. Rasulullah lalu menuju Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar sayup-sayup suara orang sedang mengobrol. Saat didatangi, ternyata ada sekelompok lelaki sedang duduk bersama. Mereka adalah para pemuda Yasrib Madinah dari kabilah Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Auf bin Haris bin Rifa'ah bin Afro, Rofi bin Malik bin Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, Jabir bin Abdullah bin Ri'am. Sebelumnya, penduduk Yasrib sudah biasa mendengar dari orang-orang Yahudi Madinah bahwa pada masa ini akan diutus seorang nabi. Nabi ini akan muncul, lalu kami menjadi pengikutnya. Bersamanya kami akan menerangi kalian seperti kami menerangi kaum Ad dan Iram.
Rasulullah lalu menggabungkan diri dengan para pemuda Yasrib tersebut dan bertanya, "Siapakah kalian?" "Kami orang-orang Khazraj," jawab mereka. "Sekutu orang-orang Yahudi?" tanya Rasulullah. "Benar." Kemudian Rasulullah bertanya, "Maukah kalian duduk untuk mendengarkan apa yang akan kusampaikan?" "Baiklah," jawab mereka. Mereka pun duduk bersama Rasulullah. Beliau lalu menjelaskan tentang hakikat dan dakwah Islam, menyeru mereka kepada Allah dan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Mereka berkata satu sama lain, "Kalian tahu tidak, demi Allah, inilah Nabi yang dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kalian. Jangan sampai mereka mendahului kalian mengikuti Nabi ini." Keenam pemuda itu langsung menyambut dakwah Rasulullah dan menyatakan keislaman mereka. Mereka termasuk kalangan intelektual Yasrib. Mereka selalu hidup dalam potensi ancaman perang saudara. Maka mereka berharap dakwah Rasulullah bisa membantu menghentikan peperangan. Karena itu, mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkan kaum kami dan kaum lainnya terus bermusuhan dan berbuat jahat. Mudah-mudahan Allah menyatukan mereka lewat dirimu. Kami akan menemui mereka dan mengajak mereka untuk mengikutimu. Kami akan tawarkan kepada mereka agama yang kami terima darimu ini. Jika Allah mempersatukan kaum kami melalui engkau, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada engkau." Begitulah, sekembalinya ke Madinah, mereka memperkenalkan risalah Islam dan menyebarkannya. Maka tidak ada satu rumah pun di Yasrib yang tidak memperbincangkan Rasulullah. Kemudian pada musim haji berikutnya, pada tahun ke-12 kenabian, 12 orang lelaki Madinah datang ke Mekah. 5 orang diantaranya sudah lebih dahulu bertemu dengan Rasulullah tahun sebelumnya. Hanya Jabir bin Abdullah bin Ri'ab yang tidak datang. Adapun ke-7 orang lainnya adalah Mu'az bin Haris bin Afro dari Bani Najjar, Zakwan bin Abdil Qais dari Bani Zuraik, Ubadah bin Syamit dari Bani Gonam, Yazid bin Sa'labah, salah satu sekutu Bani Gonam, Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim, Abu Haisam bin Taihan dari Bani Abdul al-Ashhal, Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf. 5 orang diantaranya dari kabilah Khazraj, sedangkan 2 orang lainnya dari kabilah Aus. Yang mana kedua kabilah ini sebelumnya saling bermusuhan selama 120 tahun. Ke-12 orang ini bertemu Rasulullah di Aqobah Mina. Mereka melakukan baiat sebagaimana baiat yang dilakukan kaum perempuan setelah penandatanganan perjanjian Hudaibiyah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, isi perjanjian yang bersumber dari salah satu ke-12 orang tersebut yaitu Ubadah bin Syamit, bahwa Rasulullah berkata, "Marilah dan berjanjilah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan janganlah kamu mencuri, dan janganlah kalian berbuat zina, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian, dan janganlah sekali-kali kalian berdusta entah dengan tangan atau kaki kalian, dan janganlah kalian melanggar perintahku di dalam kebajikan. Barang siapa di antara kalian memenuhi janji tersebut, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa di antara kalian yang melanggar larangan-larangan tersebut, kemudian dihukum di dunia atas pelanggaran tersebut, maka hukuman tersebut akan menggugurkan dosanya. Adapun barang siapa di antara kalian yang melanggar, kemudian Allah menutupi perbuatannya, maka balasannya tergantung kepada Allah. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan hukum orang tersebut. Dan jika Allah menghendaki pula, maka Allah akan mengampuninya." Ke-12 orang tersebut kemudian berbaiat. Baiklah, demikian sirah tentang baiat Aqobah yang pertama.
Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah yang pertama, ilmu. Ilmu memiliki manfaat yang positif. Ketika 6 orang suku Khazraj masuk Islam disebabkan atas ilmu yang pernah disampaikan oleh orang Yahudi terhadap mereka, yaitu bahwa akan muncul seorang nabi. Walaupun mereka mendapatkan ilmu yang hanya sedikit, tetapi masih dalam keadaan musyrik, informasi tersebut bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah dan menerima ajakan Rasulullah. Oleh karena itu, semakin banyak orang Islam yang berilmu akan membantu dalam beribadah dan berdakwah. Hikmah yang kedua adalah agama Islam merupakan anugerah dari Allah, menyatukan hati dan menanam sifat kasih sayang terhadap kaum Aus dan Khazraj yang sebelumnya saling bermusuhan. Maka kita harus selalu berpegang teguh kepada Islam, agar umat manusia bisa saling merasakan persaudaraan. Hikmah yang ketiga adalah 6 orang yang masuk Islam kembali ke Madinah dan berdakwah terhadap penduduk Madinah. Oleh karena itu, seorang muslim tidaklah boleh merasa cukup dengan melaksanakan ibadah wajib saja, tetapi berkewajiban berdakwah di jalan Allah. Demikian sirah peristiwa Baiat Aqobah yang pertama. Semoga kita dapat selalu mengambil hikmah dari semua sirah Nabi yang telah kita ketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.